Tada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita jumpa di Indonesia. Apa yang saya layar kaca? Sama persis dengan apa yang terjadi di studio Indonesia malam hari ini. Karena malam hari ini Live! selalu kita ingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan ya. Betul. Mudah-mudahan cepat dapat giliran vaksin ya. Ya. Biar pandemi segera berakhir. Vincent tadi baru divaksin ya. Iya. Ya. Iya, oke. Biar tamu kita malam ini seorang penyanyi cantik yang ini langsung aja lah ya. Biar karena kita pengen banget ngobrol langsung sama. Waktu sama suaminya kan kesini juga waktu habis menikah. Apa nggak? Cancel aja. Iya. Tapi bagaimana? Katanya dia sesudah menikah dia tambah produktif justru. Yura Yunita. Wah. Setelah menjadi seorang istri tadi Vincent bilang kalau kamu jadi lebih produktif. Iya, langsung keluar single loh. Baru Iya aja kan? keluar single. Berjudul Tenang. Iya. Kayaknya ini menggambarkan relate banget dengan kehidupan lo. Lo udah menemukan ketenangan. Wow. Sebelum ngobrol, tenang ini Caca bini gue seneng banget lagu ini. Iya dia nge-DM aku kemarin. Wah, Caca suka nge-DM. banget sama lagu ini. Aduh terima Nah, kasih Caca banyak. juga udah lagi nonton di rumah. Halo, Caca. Hai Ca. Ya. Enggak, dia Wah. lagi di Bandung. Hah? Enggak lagi jalan-jalan lagi. Oh iya, oke. Tapi kan nonton di YouTube nanti. Nonton, iya. Iya, ya dadah ya. Lagu ini bener nggak menceritakan tentang itu ketenangan lo tuh udah menemukan ketenangan. Itu ada benernya juga, tapi sebenarnya tenang ini diciptakan dari nggak jarang ya tiap malam kadang-kadang kita ada perasaan resah, Ya, gelisah, ya. ketidakpastian akan Ya. pencarian arti hidup tuh apa Us, gitu. berat. Nah, jadi banget. sebenarnya lagu tenang ini sebenarnya adalah doa di tengah malam saat kita berdialog dengan diri sendiri dan berdialog sama sang pencipta gitu. Kontemplasi. Iya. Iya. Jadi Inspirasi dari mana? Nah, aku tuh ciptain lagu ini sebenarnya sebelum 2020 saat ada di lingkungan yang cukup toksik dan juga traumatik Ya. gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu tuh nggak bisa aku ceritain, jadi cuma bisa ceritain lewat lagu dan Oh, berarti minta. pernah ya Yura ya? Ya? Mengalami masa-masa itu pernah ya? Kayak semua Pernah ada orang di pernah lah ya. lingkungan toksik dan traumatik tuh pernah banget. Dan gimana sih caranya kita bisa nemuin tenang lagi? Ternyata dari sekian banyak pencarian untuk ketenangan tuh salah satu caranya adalah saat berdialog sama yang Berdialog di dengan atas. sang pencipta. Iya. Keren banget. Dan Tenang ini akan sudah dibuat malah akan keluar film pendeknya. Iya. Film pendek. Wow. Iya, jadi kita sekarang lagi proses, udah syutingnya udah beres, sekarang lagi proses menunggu waktu rilisnya. Jadi film pendek Tenang ini akan rilis tanggal 16 April ini dan spesialnya banyak banget teman-teman sahabat-sahabat yang bantu. Ada Yandi Lauren sebagai sutradaranya, terus juga ada Ringo Agus Rahman, Wow. ada Nirina Zubir yang juga akan terlibat di film Ini pendek yang gue pengen Tenang tanyain. Loh, ini film pendek sekaligus musik video? Iya, Oh jadi musik video tapi bentuknya film pendek gitu ya? Iya. Ini ada sedikit, apakah ada Agus Ringo, ada Nirina Zubir, apakah ada hubungannya dengan film Keluarga Cem-Ceman yang akan keluar juga? Sebenarnya nggak ada hubungannya, Nggak ada sini hubungan. ada beda cerita sih. Oh, sebenarnya. oke. Soalnya kan case itu tuh si Iya, Abah iya, sama iya, Uus. iya. Abah sama Uus. Nah, Abah mau Uus. Keluarga cem-ceman. Desta mau nanyain sesuatu yang lagi rame Ya. dan diperbincangkan di sosial media hari ini. Ya. Oke, ini memang lagi rame banget tentang hak cipta ya, Ya. yang katanya baru ditanda tangan ya. Nah, jadi kafe harus bayar semua ya, pokoknya segala macam bentuk pemutaran lagu itu harus ada royalti Kalian yang juga masuk. nih, Ya. kalian bawain lagu nih, Ya. nanti TV-nya bayar, gitu. Atau kalian bayar ke kita dulu deh, ya. Nanti baru kita Nggak settle. gitu. Gimana menurut Yura? Sebenarnya ini yang sedang diperjuangkan hampir bertahun dari 2018. Ya, udah lama Aku bareng sama Kak Glenn, sama Ya. banyak musisi di Indonesia sampai kemarin sempat bikin conference music juga di Ambon beberapa kali. betul. Untuk perjuangan untuk bikin hak cipta ini kan panjang banget ya Ya. perjalanan, dan akhirnya sekarang sudah mulai menemukan titik pencerahan untuk yang namanya ada royalti untuk pencipta lagu, karena Ya. selama ini kan untuk di Indonesia sendiri belum berjalan Ya. yang sebenarnya di luar tuh udah berjalan dengan baik gitu. Tapi ada pertanyaan mungkin begini, kalau misalkan radio juga ya, radio ya mungkin Nah, ini orang kafe, radio nih. berbagai macam platform sebetulnya. Tapi ya itu bukannya bagus untuk promo lagu-lagu dari si artis sendiri ya. Kalau misalnya mungkin nanti pada saat dikenai royalti atau ada biaya,
nanti mungkin mereka malah tidak memutar aja lah mendingan gitu gimana ya? Yud? Nah, ya itu ya yang harus diperdalam lagi ya Iya. sebenarnya. Nah, kalau kita kan Teknisnya ya. sebagai musisi dan juga sebagai banyak itu sebagai pencipta lagu ya. Iya. Kadang-kadang kan mungkin banyak pencipta lagu yang belum paham sebenarnya apa yang sedang diperjuangkan. Terus sebenarnya kan banyak dari musisi yang terus wah ada apa tuh? Ini kreatif malah jatuhin barang lagi serius Ayam, begini ayam, juga. ayam, ayam. Terus. Iya, seperti yang sudah terjadi pada musisi-musisi di masa lampau gitu, kayak banyak sekali airplay-nya terdengar di mana-mana Iya. bahkan Iya, sampai iya. hari ini bahkan banyak musisi legend yang mungkin sekarang udah almarhum juga gitu dulu tapi nggak pernah tahu kemana sih hasil karya ciptanya gitu, malah diklaim sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah justru ini tuh sekarang Ditertibkan ya. ditertibkan, tapi itu juga yang mentertibkannya juga harus benar-benar tertib sisi. Iya. Nanti teknisnya mungkin bisa lebih diperdalam lagi. Tapi Iya, tetap harus menurut gua ini adalah sebuah pisau bermata dua ya yang nggak tahu ini pertanyaan orang goblok dari ya kayak saya gini, orang-orang goblok kayak saya ini Nggak begitu kok. ya agak lah. Ya lumayan. Kayak misalkan di minimarket, katakan di minimarket kalau muterin lagu Indonesia nanti harus bayar Ya. atau kalau gua apa milik minimarket, mendingan gua nyetelin lagu Korea, mendingan gua nyetelin lagu luar, yang pada akhirnya timbul pertanyaan, kenapa lu nggak cinta sama hasil karya anak bangsa? Gitu itu yang mungkin yang harus lebih ini diperjelas, pertanyaan bego aja sih harus dari- lebih Nah, diperdetail iya. sih Ini sebenarnya. berikut ini kan Yura akan menyanyikan lagu tenang. Jadi net bayar ya, oke? Enggak, kan ini dia yang nyanyi nih. Oh iya, oke langsung aja kalau gitu. Yura, Silakan, silakan Yura. Ih penasaran Ya, banget. ya, ya. Kaca seneng banget lagu ini nih. Gue juga Iya, jadi iya, seneng Yur. Iya. Yur sayur mayur. Aduh. Nah tapi Your Lord bener nih. nih, ini mungkin kita nggak usah panjang-panjang. Gua- Panjang-panjang. Maksudnya nggak usah Deket-deket. jauh, nggak usah deket-deket. Iya, kok panjang-panjang? Nggak, gue masih ya gue sebagai sekarang pun masih menjabat sebagai musisi ya, Iya. istilahnya ya. Gue pengen ngedalamin ini dan pengen berdialog lebih dalam lagi sama teman-teman musisi yang lain. Bagaimana ini kiranya yang oke. Ya. Ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia Yura Yunita. Tenang. Tenang. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, rasa gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenanglah, datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, rasa gelisah mengiringi, berharap
jadi itu aku merindu Hai penonton, jadi pemilik kafe nih gue nih. Pemilik kafe. Lagi pandemi gini, kafe sepi lagi nih. Mana muterin lagu bayar, bingung makin sepi aja deh kafe gue. Pemasukan juga berkurang. Harus muter otak ngapain lagi ya. Ini pada kemana sih orang-orang nih? Pada kemana sih guys? Berarti ada orang-orang dong ya? Halo Spada. Hai Mas, selamat malam. Aku mau order dong. Udah hatu pelanggan begini lagi. Kenapa? Aduh, menu apa sih di sini yang paling hits? Aku mau dong satu aja. Sendirian aja mbaknya. Pesan yang banyak mbak, jangan cuma satu. Kafe saya ini sepi. Gimana mau untung kalau begini terus bisa bangkrut? Tutup nih kafe lama-lama mbak. Pria yang sangat banyak mengeluhnya, marah-marah terus. Aku tuh mau makan Mas, udah deh nggak usah marah-marah. Emang saat-saat masa-masa pandemi seperti ini ya, kita itu harus berinovasi Mas. Mengikuti tren dan perkembangan zaman Mas. Masnya tuh mana? Saya ngomong sama siapa? Iya sih, tapi saya bingung mau ngapain lagi. Nih mbak nggak usah pesen karena makanan cuma ini doang. Oh gitu. Iya. Ya udah Mas, duduk dulu yuk curhat sama Bunda. Aduh. Kok bunda sih? Mas tarik nafas dulu, yuk inhale. Ya tahan, gitu ya Mas, tahan ya. Tahan terus sampai Mas bisa punya inovasi dan cerita sama saya. Karena saya... Aduh, lawakan lama masih lucu aja nih. Iya. Suruh tahan napas, mati dong saya mbak. Aduh, saya mau cerita mbak ya. Iya, Mas tahu zodiak saya apa? Leo kan? Nah, pinter. Tandanya saya bisa menjadi pendengar yang baik. Mas bisa cerita apa saya? Mbak, saya lagi mengalami masa susah nih mbak. Kafe sepi terus. Saya lihat sih teman-teman saya yang lain udah pada berinvestasi. Saya juga pengen ikutan investasi tapi bingung caranya gimana. Bingung harus punya uang berapa, bingung kenyamanannya. Pokoknya takut ribet mbak. Mas bertemu orang yang tepat. Ini adalah hari keberuntungannya Mas Desta. Karena saya, NC Story yang berzodiak Leo tadi, itu punya tips untuk kamu Mas. Tapi yang penting adalah serius. Zaman sekarang serius itu gampang. Nih, saya kasih tahu rahasianya. Apakah kamu mau Mas? Nah mbak, saya sebagai Pisces boy, saya ini sensitif tapi pengen tahu banget. Saya ini orangnya kepo mbak. Gimana? Sekarang itu, semua itu serba gampang Mas. Termasuk investasi. Mas itu bisa langsung dari aplikasi Welma dari BCA. Wah. Serius investasi jadi gampang. Serius investasi jadi gampang. Iya. Emang, wah mbak, jujur ya mbak ya. Emang bisa ngapain aja mbak di Welma ini? Mas sih nanya sama Enzi yang berzodiak Leo. Enzi itu selain menjadi pendengar yang baik, Enzi tahu banyak hal. Mbak, kayaknya kita berlebihan ya mbak. Gak usah gini-gini amat lah mbak. Jadi Mas Desta, di Welma ini kita tuh bisa melakukan transaksi reksadana, jual beli obligasi pasar sekunder, pesan obligasi retail, mengelola portofolio investasi, informasi asuransi, dan masih banyak lagi. Nah yang paling keren lagi nih, investasi reksadana di Welma bisa mulai dari Rp100.000. Gitu loh Mas. Berapa mbak? 100.000 Mas, 100.000 saja. Dengan 100.000 sudah bisa punya investasi. Ini seharga satu kali makan saya doang nih. Lebih mahal juga daripada menu-menu yang Mas jual sini. Mbak, saya sebagai pria yang bersio ular mbak ya. Menurut saya sih yang mbak katakan nih benar. Tapi beneran mbak, itu mulai dari 100.000 bisa investasi. Ya iya dong Mas, saya sebagai perempuan bersio monyet, semua itu bisa dilakukan dengan nyaman dimanapun lewat smartphone. Jadi buat semuanya, download aplikasi Welma di Google Play atau App Store kamu sekarang juga. Wow.
Mbak, Ya, saya sebagai pria yang BCA banget Mbak ya. Semangat saya udah kembali lagi Mbak. Mbak, terima kasih ya Mbak ya. ya. Saya download dulu aplikasi Welma dan mulai investasi karena ternyata serius itu gampang guys. Gampang. Ya udah Mas, karena saya sudah memberikan informasi kepada kepada Mas Desta berzodiak Pisces itu, Ya. saya ngerasa saya sudah kenyang. Memang ini adalah tugas saya di dunia ini. Saya pergi dulu Mas. Oke, Bye. Mbak. Ya sudahlah. Mbak Enzi, saya mau nanya, kok perut saya dingin ya? Apa? Kenapa? Mas ini bercanda udah lama banget tapi tetap lucu Mas. Keangkat ya, tadi pas ngangkat gini keangkat. Aduh, saya sendiri merasa malu karena kurang lucu ternyata ya. Ya udah Mbak, saya udah nggak peduli. Saya mau investasi dulu ya. Ih, jangan kemana-mana ya. Tetap di Tonight Show. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love now. Think about it now. We follow after. Come on, 'cause everybody's after love. Accidentally in love. Selain Yura Yunita, kita juga kedatangan wanita cantik, aktris yang mengawali karirnya lewat ajang pemilihan Putri Indonesia. Ini dia Della Dartia. Della Kanigara. Bukan tuh Bella Della. itu Bella. Itu Della kreatif ini kita. pernah bermain film dan mendapat karakter sebagai Ratu Ghosting. Wow, Ratu Ghosting. Gara-gara Love for Sale tuh. Oh iya. Nanti akan ada lagi ya. PHP-in Della? orang gitu ya? Iya, dijuluki Ratu Ghosting dia ini. Jadi, kita mau membuktikan nih ya. Jadi ada 4 wanita di sini. Kita akan, kita sudah berikan beberapa papan. Ada apa aja, dilihatin dulu. Ada jujur gue banget. Ada kadang-kadang sih. Dan juga ada enggak banget. Ew. Enggak banget. Gitu ya. Silakan, yang pertama Desta. Tadi gue taruh di mana ya? Tadi gue, lu sengaja kan? Orangnya usil. Kok usil? Satu dong, kan udah dikasih Usil kucing. plastik. Unyil. Lu di sono dia tadi. Oke, Udah, sip. Mana oke. cue card-nya? Orang mah. Makanya fokus. Oke. Saya adalah orang yang paling gengsi untuk mengungkapkan perasaan. Nah, pada hitungan ketiga, 1, Kepada siapa? Anything. kepada siapapun, gengsian lah gitu. Ya. 1, 2, 3. Hah, Wah, semuanya, Ya iyalah, sometimes semuanya sama. sama. pokoknya kalian gengsian. Gengsi, Iya. gengsi dong, gengsi dong. Ayo dong nyanyi. Gue lagi bingung, ini gue mana lu? Pakai nyanyi. Dari Enzi dulu, Enzi kadang-kadang emang gengsian, kadang-kadang. Iya. Tergantung sama siapa dan seberapa besar perasaan yang mau aku sampaikan ke orang itu. Kepada siapa lu tidak mampu mengungkapkan kegengsian lu? Jawab. Ketika gimana ya Kak? Ketika menurut aku orang itu tidak perlu tahu apa yang aku rasain. Kenapa lu sampai timbul seperti Salah ya? itu? Kenapa aku jadi dimarah-marahin sih Kak? Gak dimarahin, ditanyain. Kamu Jawabannya sebagai nggak wanita yang berbintang Leo. Itu tadi. Bersio. Kalau Della juga kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Kadang-kadang gengsian. Biasa sama siapa Della? Pasangan? Tergantung. Kalau ke pasangan gengsian nggak? Kayaknya kalau jadi cewek harus gengsian ya. Gengsi, gengsi dong. Gengsi dong. Gengsi, gengsi dong. La na 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 na. Ayo nyanyi bersama-sama dong. Karena banyak yang bantuin nyanyi. Udah semua udah pada nyanyi tadi bertiga semua berdua. Maunya gimana ya? Orang lagi bingung nyari kertas. Nah, gengsi dong, gengsi. Kalau Yura kadang-kadang. Kadang-kadang sih. Tergantung momen atau tergantung orang? Tergantung orang. Tergantung orang. Sama pasangan gengsi seperti... Enggak sama sekali. Della, Kalau sama enggak? pasangan aku bisa kayak blablabla semuanya aku ceritain. Oh, Kalau iya? misalnya sama orang-orang tertentu,
tergantung dia kira-kira bisa aku terbuka apa enggak ya. Nah, Gitu. tuh. Berarti kamu Tergantung ya orangnya. nggak begitu gengsi Dong, Gengsi dong, gengsi dong. Gengsi dong. Gengsi Udah cukup dong. ya. Gengsi dong, gengsi dong. Gengsi dong. Ih, fun banget. Asik ya, enak ya suasananya. Iya nih, aku suka banget nih. Iya asli ya, asik gitu loh. Kalau kita bawainnya fun, semua fun. Yes. Esti gimana kalau Esti? Kadang-kadang, sometimes. Kadang-kadang. Sama suami udah pasti jiwa raga nggak ada. Oh, Nggak udah nggak ada kadang-kadang gengsinya. lagi Biasa nggak ada gengsi ke gengsi. siapa? Kalau sama orang yang nggak gitu kenal lah. Pasti gengsi. Berarti, Sama ya. tapi lebih banyak gengsinya atau enggaknya? Enggak. Berarti lo orangnya lebih cuek ya? Enggak, gengsi dong. Gengsi dong, gengsi dong. Enak banget. Kok tadi pas gue nggak seru gini? Keren. Nih lo baca. Aduh. Oke. Ini buat para wanita ya. Buat para wanita jawab pertanyaan saya. Dela, Yura. Jadi gini ya. Dela sama Yura sama Enzi sama Esti. Saya kasih tahu ya. Jadi gini. Ini kosong. Bercanda mulu. Lah dia punyanya dia gimana sih? Baiklah, gua adalah orang yang mudah dekat dengan orang baru. Nah, Oh. kalau gua enggak ya. Ini orang baru, benar-benar orang baru dah. Masih diplastikin. Bukan. Apa? Catnya masih basah. Lu ganti kan tadi? Masih plastikin kan? Gimana, dari Dela dulu? Bareng-bareng deh. 1, 2, 3. Ya. Kadang-kadang, jujur gua banget. Kadang-kadang sih. Aku bingung. Oke. Aku. Oh iya? Kamu mudah dekat dengan orang baru? Enggak gitu. Loh, lu bukan maksudnya orang yang kalau misalnya berkenalan taruh gitu. nongkrong, tiba-tiba ada teman baru gitu. Kamu bisa Dekat. ngobrol. Minggel langsung minggel. Oh, Kebalik gua bisa. Orang, kebalik. nih gini Kebalik. nih. Nih misalkan di kawinan atau di acara Iya. terus ketemu orang baru, apa kabar? Gimana lo? Aduh, lo sih langsung deket gitu, langsung kenal, langsung Iya. so asik lah gitu. Aku nggak bisa. Ya, Aku jawab dulu. iya. Kadang-kadang sih, jujur gua banget. Nggak banget. Iya. Oh berarti Dela nih Gemes. nggak gampang deket gitu ya? Bukan gak gampang deket, kayak harus ada waktu dulu untuk kenal sama orang yang baru gitu. Misalnya di situasi yang baru harus lihat dulu lingkungannya gimana, baru deh bisa cair pelan-pelan. Oh, nggak yang langsung so cair, so asik gitu kan? Ada kan orang-orang yang kayak gitu ya? Contoh. Kalau si Esti ini jujur gue banget gini. Gengsi dong. Nanti nggak ini kita nggak bahas. Yurannya selalu menyambut. Iya, Enak orangnya gitu. Tapi cuman pas gue nggak disambut. Gue nyambut loh, Iya. Bang Sen. Disambut. Esti. Kayaknya iya sih, gue Iya. kadang kalau di sekeliling nggak ada yang ngajakin ngobrol, gue yang Iya, pasti iya, yang iya. ngajakin ngobrol. Jadi apa ya, pencair suasana Iya, dia. gua. Benar. Icebreaker. Dari- Tumbal guys kadang. Kalau Enzi dulu deh. Aku kadang-kadang, kalau aku udah nyaman, baru aku bisa ceria. Nah, Maksudnya itu bisa berarti humble Berarti gitu. enggak dong. Enggak dong, Jujur enggak Ji. gue. Berarti itu Kan enggak. pertanyaannya adalah dekat dengan orang baru, kalau udah nyaman gue baru bisa. Ya berarti jujur enggak banget kalau ini. Enggak kan deket, kalau misalkan kayak baru ketemu aku biasanya senyum-senyum, iya, sebentar aku diem. Bukan yang kayak, hahaha dekat, ayo kita bersama, besok kita makan bersama yuk. Ya ini Kita kan ngobrol. mudah dekat dengan orang baru. Dia nggak ngerti nih, Vincent kasih tau nggak? Kan Coba Dasta di kungfu. Yaudah enggak. Ih, Mana bunyinya? Orang kok dasar drama YKS. yaudah enggak. Berarti aku ya ramah Enggak. aja tapi belum tentu langsung deket. Nah Ya, itu. milih lu teman. setahu gue ini. Ini bener Iya. nih orang nggak Iya. bisa dia. Kalau Yura, kadang-kadang. Aku sih kadang-kadang, jadi aku rasanya cukup sensitif melihat, merasakan kalau vibe orangnya kayaknya enak atau positif, biasanya bisa langsung deket. Tapi kadang-kadang ada juga yang vibe-nya kok, kenapa kok gitu. Berarti gitu. lo first itu impression banget ya gitu ya sama orang ya? enggak first impression, malah dari beberapa menit bisa kerasa, ini orangnya gimana. Oh, Dia oke. soalnya pembaca aura. Oh. Auranya abu-abu ya Mbak Hesti? Iya. Apa? Ya silakan. Ayo Kak. oh iya, next ya. Dela belum. Lagi bengong. Udah. Di awal. Gua adalah orang yang kurang percaya akan
komitmen. Nah, ini bagus sih. Saya adalah orang yang kurang percaya sama komitmen. 1, 2, 3. Nggak banget, nggak banget, nggak banget. Pikirin lah. Nggak, ngapain sih kalian kasih tahu ini ke gue? Kok gue dikalahin? Enggak, Gue banget. enggak. Enggak, beneran. Semuanya komitmen berarti. Yura suka dengan komitmen, percaya. Iya. Maksudnya Suka banget gue. percaya dengan komitmen ya. Percayalah. Percaya. Aku percaya sama komitmen. Aku nggak pernah aneh-aneh kalau aku punya pacar. Enggak, aku Kok percaya. kalau belum punya, justru kan ini pertanyaan kalau belum punya pacar. Kalau komitmen kan percaya akan komitmen kalau sudah punya pasangan. Kalau belum berarti lu nggak bisa percaya, berarti lu nggak akan jadi-jadian. Enggak dong, aku belum percaya. Oh, jadi-jadian jadi siluman deh. Aku nggak percaya kasih komitmen sama orang yang aku merasa nggak yakin sama dia. Kalau aku yakin sama dia, aku komitmen. Ganti orang lah, kak marah-marahin mulu. Dela, Emosi. Dela orang yang percaya sama komitmen Dela. Aku percaya. Oh, Dela percaya sama komitmennya. Sama Nino percaya? Sama Nino percaya? Kalau Dela orang yang percaya sama komitmen, tapi kan di karakter kamu itu kamu Iya, tidak justru. percaya terus kan? Oh. Itu gimana tuh pendalaman karakternya? Ah, bagusan dia jadi host. Ya, kadang kan namanya seorang aktor kita harus bisa menjadi orang lain yang berbeda dari diri kita itu sendiri. Berarti dia bagus kak maininnya. Yura percaya, Hebat. Esti percaya. Sudah. Yang penting kalian percaya komitmen. Satu pertanyaan terakhir ya. Gua adalah orang yang gampang bosan dengan pasangan. Wah, ini bahaya dong. Loh ya nggak apa-apa dong. Enggak lah. Oke, saya rubah lagi ya, karena ini kayaknya kayak bahaya ya pertanyaannya. Dan bisa nyari aman aja gitu. Baiklah, Pasti menjawab. gua adalah orang yang penyendiri daripada nongkrong bareng temen. Nah, Ini gua. kadang-kadang jujur gue. Ntar dulu, Hesti mah enggak. Hesti jangan sok-sok gua tahu lu. Dia malah nggak suka penyendiri lo. Ya, udah. Sok-sok. Apa-apa. Lumayan loh, gue ada kali momen gue menyendiri kayak nggak ada sih. Nah, iya. Pokoknya lo, tapi lo orang yang demen nongkrong, demen keramaian, ya Iya. karena lo juga dari keluarga yang rame, ya betul, kan? betul. Kalau Yura? Gue lebih suka Iya. banyak lah. Kalau gue 50-50, bisa pokoknya kalau udah menyendiri, totalitas menyendiri, kalau lagi rame-rame, totalitas nongkrong banget gitu. Tapi kalau disuruh milih gitu, lo lebih prefer mana? Small Terlepas circle. dari conditional ya? Small circle. Small circle. Oke, nongkrong tapi dengan circle lo ya? Iya. Oke. Dela, Aku kadang suka menyendiri sih. Misalnya kayak waktu dulu aku sering banget solo trip sendiri gitu. Ke tempat-tempat yang aku suka. Kalau disuruh milih juga, kamu lebih prefer mana? Kadang-kadang juga, kadang-kadang kalau terlalu sendiri juga butuh temen gitu loh. Jadi ya sosok lah. Ya, Oke. ya. Ada yang merubah jawaban. Dadakan. Tadi bukan ini jawabannya. Iya, tadi aku ngerasa aku ini. Karena ketika lagi rame-rame pun aku suka tiba-tiba menyendiri, ya kan? Ya. Ya, tapi aku pikir-pikir lagi jawabannya Dela bener juga. Kadang-kadang kesendirian juga kayak kangen yang lain. Tapi aku lebih ke small circle juga kayak Kak Yura. Dan kadang-kadang kalau aku udah seru banget, aku bisa jadi kayak Kasih juga. Jadi semuanya. Jadinya mau Jadi yang mana sebenarnya sih? aku gak punya kepribadian. Tapi kayak menurut gue Angie gengsi deh ngomonginnya. Lu jangan-jangan lu kepribadian gandul lu. Gak ada. Kalau dia gengsi lagunya apa, Vincent? Gengsi, gengsi dong, gengsi dong. Gengsi, gengsi dong. Gengsi, gengsi dong, gengsi dong. Kenapa lo yang kan kalau yang mulai? Hah? Kan Tapi gue senang apa yang ide gue diterapkan. Oh, dari gue dari Angie dari gue. Iya. Ya udah kalian main sendiri aja. Thank you buat Yura ya. Terima kasih. Dan juga Dela Kayak ya. kurangnya ngobrol sama Dela, kapan-kapan main kesini Iya. lagi ya Dela ya. Sama Rachel ya. Kak Yura juga. Kapan-kapan datang berdua dong. Sama siapa tuh? Apa? Sama siapa? Ih, gengsi nih ngomongnya nih. Gengsi dong, gengsi. dong. Gengsi dong, gengsi. Gengsi. Lo tuh anaknya gak gengsi. Hah? Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show guys. Makasih. What you feel now, what you know.
Kok bisa begitu? Hei, Udah nggak apa-apa sih, udah. kabur keluar. Ya, yang dipanggil dia doang. Lu dia ikut-ikutan. Ada masalah ini suaranya. Kita akan ngobrol-ngobrol ini dengan komunitas motor klasik. Kita ada Mas Eko dan Mas Adrai. Iya, halo Mas. Halo Mas. Hai. Ini Mas Adra ini. Iya. Ini Adra ini Mas Eko. Lu kenapa enti? Oh, Wah, ini kacau ini. Silakan, silakan duduk. Silakan Vincent duduk, silakan ya. Tadi gue cuma ketawa. Ini yang motor tadi kabur. klasik. Ini motor klasik terbatas motor Jepang aja atau juga ada motor-motor Eropa? Atau dari negeri lain lah? Kebanyakan Jepang ya. Kebanyakan Jepang. Jepang cc kecil tapi ya 250 cc ke bawah. Oh, ini ngomong-ngomong Steve Aoki udah nggak nge-DJ bukan lagi? Steve Aoki. Tanning. Tenis. Mas Thanos. Mas Thanos. Kenapa kok memilih mengkoleksi motor klasik? Adrai dulu mungkin yang mau cerita. Awalnya karena ini warisan. Oh, warisan. Yang mana? Mas Adrai yang pertama yang mana? Ini? Ini tadinya sama nih kayak gini nih, Bang. Itu CB100 ya? CB cepet. CB cepet ya? longsoran dari bapak. Oh, dari ayah. Ya, tapi sebelum itu saya nanya, kalian berdua tuh ngapain sih? Nggak tahu, Pak. Setahu gue pas briefing nih. Iya. Kita Baca ngomongin info. motor, Ntar kita nanti masuk lu info. masuk ngomongin info, motor-motor. Emang? Gitu. Iya. Iya. Nggak, kita emang kebetulan ini SPG motornya. Pak. Oh, iya. Kalau ntar dipanggil deh. Ya, Mas bisa keluar dulu, Mas. Silakan. Bukan. Kan daripada kita nggak ada gunanya, kalian lebih intimate, kita di sini nanti baca info gimana? Iya, gitu iya, aja. iya. Heeh. Kan emang begitu tadi kita rencananya. Itu nggak usah dibawa dong. Oke, kita ngomongin lagi soal motor-motor klasik ya. Ada berapa koleksi motor? Ini berdua tergabung dalam komunitas atau? Komunitas, Iya, motor komunitas. Duelu, motor dulu ya. Iya, Komunitas motor Duelui. Duelue. Dueloe. Ada berapa orang sekarang yang tergabung? Tergabung. Terdaftar tuh 200 kita ya. Syaratnya harus punya motor klasik tentunya ya. Motor tua, STNK-nya di bawah tahun 80. Di bawah tahun 80. Iya. Apapun mereknya. Apapun mereknya. Mau ori, mau modif. Mau ori, mau modif. Yang penting Oke. STNK-nya di bawah tahun 80. Dan STNK-nya masih hidup. Sama ini harus di atas 17 tahun karena kan harus punya SIM juga. Oh iya benar. Iya. Orangnya, iya. Orangnya. Oke, ini kalau motornya Mas, tadi siapa Mas? Mas Eko, Eko. Mas Eko yang mana aja nih? yang ini Ini udah dimodif ya? Udah. Bahannya apa ini tadi? bahannya Honda C70. C70. Iya. Berapa Mas biaya dibutuhkan untuk apa ya? Untuk memodif ini sampai jadi seperti ini? Kalau ini nyicil-nyicil ya hampir 20 lah. 20-an ya? 20-an. Wih, Vincent pantes Ini di banget. belakang ya? Iya. Footstep-nya di belakang. Sistemnya di belakang. Soalnya gayanya gaya ini racer zaman dulu, motor balap zaman yang, dulu. yang buat Ah iya. Tapi kenceng nggak sih ini Mas? Kenceng bautnya. Gue suruh keluar lagi nih. Tapi maksudnya emang untuk balapan kah? Atau Kalau emang hanya ini mengkoleksi? untuk ini apa sih? Kalau ada pameran atau Kontes ya. buat kontes. Oh, buat kontes. Iya, iya, iya. nyalain ke kanan. Nyalain ada. Dalamnya pakai kunci. Oh pakai kunci. Kuncinya ada sih? Ada nggak sih? Ada nempel. Nempel. Nanya udah lagi, dicabut deh. pakai kunci ya pasti dong. Mah, ada. Nggak bisa. Kalau Mas Adrai, motor mana aja Mas yang warisannya warisan dari bokap? Enggak, ini tadinya seperti ini warisan tuh. Oh, tadi seperti ini bentukannya warisan dari bokap. ini udah dimodifikasi juga, udah di repaint ya? modif. Udah nggak ori lagi? Nggak ori. Jadi sebutannya jadinya modif. Modif. Berapa klasik. biaya yang untuk sampai akhirnya jadi bagus? Maksudnya jadi Jadi kinclong kayak seperti gini? ini nyicil-nyicil juga sekitar 20-an ke atas juga sih. 20-an ke atas juga. Padahal harga motornya sekarang rata-rata berapa sih? Mas Adrai? Kalau Kalau CB100 berapa sekarang rata-rata? CB100 yang orinya ya? Ya. Orinya kita nggak tahu juga harganya. Suka-suka Harganya sih. Suka-suka sih, nggak ada. Suka, ya. Iya. Tapi gue suka sebetulnya CB200. Biasa udah ngehargainnya tergantung tahun. Sama Iya. kondisi Sama barang ya. tergantung deket apa enggak. Apa ini? Nah, gue lihatnya ada CB100, ada CB70. Mbak Atik CB itu ikutan nggak sih? Nggak ya? Beda Beda ya? zaman dia. Oh, beda zaman. Nah, kegiatannya apa aja dari komunitas ini nih, motor dulu ini? Kalau di kita itu ada touring juga. Ada terus kita juga punya divisi-divisi. Ah, apa aja? Nah, jadi ada divisi jelajah. Jadi buat teman-teman yang doyan camping, Adventure. adventure bawa motor.
Itu namanya divisi jelajah. Ada yang doyan balapan itu HDC balapan. Jadi buat teman-teman yang doyan ngebut, jadi di HDC balapan ini ada motor balapan juga. Jadi selain kita itu jadi kayak ada edukasi. Jadi yang doyan ngebut coba nih kita kumpulin balap di tempat yang sebenarnya. Oh, jangan di jalanan ya. Jangan di jalanan. Ngebut iya pada benar. tempatnya. Ngebut pada CC berarti tempatnya. bebas ya kalau di ikutan? Bebas. CC bebas. Yang penting STNK di bawah. Loh, tapi kalau motor-motor kayak motor Eropa segala bisa masuk juga ya? Bisa. Ada aja. beberapa temen juga nggak satu merek sih. Naik BMW tua. Banyak. Ada beberapa merek. Tapi banyak kan CB ya. CB Iya. karena enak dibawa touring dan ini sih ekonomis Dan sebenarnya. motonya katanya buat anak kok CB-CB gitu ya. Coba-coba dong. Coba-coba. Gua patahin nih spion. Jangan dong, dia kan punya dia. Touring paling jauh kemana? Macem-macem sih. Ada yang Ya, ayo. pernah ke Aceh. Ayo. Sekarang nih. Apaan? Lagunya habis kita duduk. Paling jauh kemana? Aceh. Iya, titik nol. Titik nol. Berapa orang yang berangkat? Itu dulu tujuh orang. Nah kalau trouble-trouble di jalanan. Ada mekaniknya ya? Trouble ada mekanik, lagi sama ini juga sih biasanya teman-teman udah tahu apa sih P3K pertama. Jadi kalau motor mogok tuh semua udah karena kan sering ngumpul, sering ya kita berbagi lah. Orang tua, motor tua biasanya penyakitnya ketahuan lah ya. Ngomong-ngomong soal motor klasik nih, ini ada Tunaspedia tentang motor klasik termahal. Nah, Silakan, Angel dan Esti. Nah, gini kan enak. Oke, kita langsung aja masuk ke Tunightspedia. Tunightspedia kali ini adalah tentang motor klasik termahal atau bisa dibilang apa Ji? Tergengsi Yang gitu. Gengsi sekali. Gengsi dong, gengsi dong, gengsi, Gila, kenapa sih main Lu lagi pada males apa gimana sih? nyambut dong. Dia udah kompakan sama gue, nggak gue izinin. Gitu ya? Silakan lanjut. Yaudah deh kita. Padahal bergengsi. Padahal lucu bagus banget loh. ya bergengsi. Aduh sedih deh. Oke. Yang pertama ada apa Teteh? Lightning. Jadi motor Vincent, motor lu Sen. Iya, ini Namanya motor gue Vincent, brandnya. nyari ini nggak dapat gue nih. Ini ya, ini emang Oke. termahal bisa dibilang. Lu nggak dapat lu kan cowok. Terus. Aduh. Vincent 998 cc Black Lightning ini pernah terjual dalam sebuah lelang dengan nilai transaksi sebesar 13,11 miliar. Buset. Hanya ada 30 unit Black Lightning yang dibuat oleh Vincent Stevenage Factory. Dan ini yang membuat motor jadi paling langka di dunia. Yalah susah, cuma ada Lihat. 30. Di Indonesia ada yang punya nggak ya? Ada, Indonesia apa sih yang nggak punya? Iya sih. Iya sih ya, orang-orangnya Mahal Lo lihat konservatif. tuh, di tankinya ada tulisan punya. Vincent-nya. Waduh, sebelahnya rompis. Aduh, ini beda lagi nih, Mbak. Nah, yang kedua ini ada Winchester 1910. Jadi motor Winchester 1910 ini adalah proses lelang laku dengan harga yang sangat fantastis yaitu 1,35 juta US dollar atau sekitar 16,9 miliar rupiah. Dan tercatat hanya 5 unit yang masih terawat tersebar di seluruh dunia. Makin Nah, ini langka adalah lagi, contoh cuma 5 unit. Yang motornya tercatat ya. Yang tercatat, kita nggak tahu yang nggak nyatet ya. Oh. Iya bener Yang juga. nggak nyatet, nggak tahu ya. Yaudah, yang ketiga ada Yang apa? ketiga adalah E90 AJS Porcupine. Porcupine. Gitu ngomongnya. Porcupine. Porcupine. Ini lucu nih motor Ini ini. adalah salah satu motor paling mahal di dunia. Motor ini dijual dengan harga yang sangat tinggi yaitu sekitar 101 miliar rupiah. Karena di tahun 1949 E90 AJS Porcupine ini hanya diproduksi 4 unit saja di seluruh dunia. Jadi kalau tadi kan yang tercatat, kalau ini benar-benar dari keluarannya Ya, cuma diproduksi 4 cuma unit 4. doang. Berarti emang 4 benar-benar unit. limited edition Iya, lah ya. makanya harganya mahal banget sampai 101 miliar rupiah. Oke, selanjutnya ada lagi. Selesai. Iya, Sudah, jatuh ya. jatuh ya. Ya, Marah-marah bener ya. banget jatuhin barang ya. Kenapa sih marah apa nggak suka sama program ini? Oke, itu tadi Tunightspedia dari kita berdua membahas tentang motor-motor termahal di dunia. Kita kembalikan pada host-host kece Terima kita. kasih Terima STNC. kasih. Oke, Mas Andre sama Mas Eko, ini ya kita mau ngasih tau dulu ada kabar gembira nih buat Tonight Lovers ya. Ada promo kring-kring Ramadan. Ini dia. Saatnya nonton dan ikutan yang asik-asik. Berhadiah. Siap-siap, saya akan menemani waktu sahurmu, siang hari saat puasa, waktu berbuka,
hingga malam hari untuk berbagi hadiah jutaan rupiah setiap hari selama bulan Ramadan. Kring-kring Ramadan, Ramadan berkah, banyak hadiah. Ya itu dia buat Tonight Lovers, kita mau infokan lagi ya bahwa bulan puasa nanti, mulai bulan puasa nanti, Cak Lontong dan Rigen akan bagi-bagi rezeki buat kalian semua. Ya. Ayo ajak keluarga dan teman-teman kalian untuk ikutan memperebutkan hadiah jutaan rupiah dan juga sepeda motor bagi yang beruntung. Caranya adalah silakan daftar dan isi data diri kalian di website kringramadan.netmedia.co.id. Kring-kring Ramadan akan hadir 5 kali dalam sehari, jam berapa tuh? 4 pagi, jam 11.30, jam 12.30, jam 16.35 dan 25, jam 16.25. 16.25 dan jam 20.00. Dan nanti Kring-Kring Ramadan juga akan ada di program Tonight Show. Jadi catat jamnya dan tonton terus Net TV. Siapa tahu kalian yang beruntung dan akan dihubungi. Kring-Kring Ramadan, Ramadan berkah, banyak hadiah. Nah, dalam waktu dekat mau ada acara apa atau mau kemana nih teman-teman motor dulu nih? Kita mau ulang tahunan ya. Mau ulang tahun. Lagi persiapan untuk ulang Oh, tahun. ulang tahun berapa? Ke-20. Wah, selamat ulang tahun, udah 20 tahun. Ini Mas Andre sama Seko juga termasuk pendiri. Saya pengurus. Dia pengurus. Kalau Mas Eko pendiri. Oh, Iya. Mas Eko berarti dari awal ya? dari tahun ketiga. Oh, Jadi kita tahun dulu ketiga. 2001 awalnya. Tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya dalam Sukmo dan Kalbu ya. Merawat motor kayak gini susah nggak sih? Kalau merawat sih nggak terlalu susah ya, kondisinya sama kayak kendaraan baru. Yang mungkin yang susah itu kita awal ngebangun. Karena kan kita butuh waktu untuk cari spare part, apalagi kalau Ya. kita mau yang detail-detail gitu ya. Tapi ini harus dipanasin terus tiap hari dong. Ya panasin. Kalau nggak dipanasin sekali, biasa ini ya. Biasanya diomelin aja, nanti dia panas kok. Desta, jemput dong. Serem bro, serem orangnya. Berbagi tips buat teman-teman mungkin yang mau mainan motor tua. Nyarinya tuh di mana sih? Atau nyari spare part-nya di mana sih? Ada tips nggak? Biasanya katanya di daerah masih banyak. Kalau untuk sekarang ini gampang ya, maksudnya terlalu kita susah. karena Oh iya. Udah ada marketplace di kan? medsos Oh iya, kan marketplace. banyak ya. Oh iya di di medsos, situ juga online ya. dari online atau dari info temen biasanya. Nah. Iya dari situ. Nah, kalau mau gabung gitu sama teman-teman motor dulu, masih oke? Masih bisa nggak? Masih bisa. Susah nggak sih? Enggak. Kita Apa? ada Instagramnya. Yang penting yang penting kasih sayang. Iya. Oh. Lu sengaja pindah ke sini. Dia di sini pindah ke sini buat ngejemput doang. Instagramnya apa teman-teman motor dulu? Instagramnya ada Dua lengkap. HDC Balapan. ADC Balapan ada. HDC Balapan. HDC Jelajah, HDC Kuliner, Ya. HDC Nancep. Nah, buat teman-teman tuh langsung aja DM-in mungkin ya untuk Ya. berkomunikasi, mau gabung, mau nanya-nanya apapun. Silakan. Terima kasih Mas Eko dan juga Mas Adrai. Sukses Sehat sama-sama. selalu. Motor Salam buat duel teman-teman lainnya, motor ya. dulu yang lain Kita ya. pamit, terima kasih My Own Music. Bye.